Pada periode demokrasi terpimpin, hubungan antara Soekarno dan militer sangatlah kuat. Namun, Soekarno juga mengantisipasi agar tidak terlalu bergantung pada kekuatan militer. Karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada mengurangnya pengaruh dari Soekarno pada pemerintahan. Oleh karena itu, Soekarno harus memiliki faksi lain yang dapat menyeimbangkan pengaruh militer. Dan aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia atau sering disebut sebagai PKI. Kemampuan terbesar PKI adalah untuk menggalang massa, terutama dari para pekerja dan juga petani. Para pemimpin PKI menyadari bahwa doktrin materialisme historis dalam komunisme tidak dapat diterapkan di Indonesia. Alhasil, PKI memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan dan menerapkan ideologi yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi sosial Indonesia saat itu. PKI juga mendapatkan legitimasi yang semakin meningkatkan statusnya di masyarakat sebab hubungannya dengan Soekarno dan narasi nasionalisme yang mereka suarakan. Inilah kondisi sosial Indonesia saat itu. Soekarno memiliki dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Militer sebagai alat pertahanan dan aktor dalam politik dan ekonomi Indonesia, sedangkan PKI yang memiliki basis organisasi dan dukungan massa sehingga mampu memperkuat posisi Soekarno. Untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, PKI juga telah mengusahakan berbagai cara. Di antaranya adalah yang pertama, menyuarakan narasi anti-imperialisme Barat dan menggerakkan masyarakat untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Yang kedua, membentuk angkatan kelima yang mempersenjatai buruh dan petani untuk membantu operasi militer. Yang ketiga, aktivis PKI yang berada di daerah menjanjikan pembagian tanah dan giat mengadvokasi penggarapan liar di daerah sekitar perkebunan. Meskipun demikian, PKI masih saja memiliki posisi yang tidak sekuat militer. Bahkan, PKI masih sangat bergantung pada perlindungan Soekarno. Oleh karena itu, ketika kesehatan Soekarno semakin memburuk, PKI semakin mengkhawatirkan apabila tanpa Soekarno, maka militer akan mengambil alih pemerintahan Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PKI membentuk biro khusus untuk mengoleksi informasi mengenai gerak-gerik militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati para tentara Indonesia pada teori Marxisme dan komunisme. Ketegangan antara dua pilar ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari biro khusus bahwa terdapat seorang Dewan Jenderal yang berupaya melakukan kudeta pada Soekarno pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Meskipun demikian, keberadaan Dewan Jenderal ini masih dipertanyakan. Tetapi, hal ini yang telah melatar belakangi G30 SPKI pada tahun 1965. Kejadian tragis ini telah menimpa 7 jenderal Angkatan Darat, yaitu Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono, Mayor Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswando Parman, Brigadir Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Anumerta DI Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Perwira TNI Letnan 1 Kapten CZI Anumerta Pierre Tendean. Setelah kejadian tersebut, TNI memutuskan untuk menumpas PKI sampai ke akarnya. Dengan super semar, Angkatan Darat membubarkan PKI beserta ormas-ormas yang berkaitan
hingga seluruh anggota serta pengaruh PKI dilenyapkan dari Indonesia. G30S PKI telah menyebabkan kondisi politik Indonesia menjadi tidak stabil karena pertentangan para penyelenggara dan lembaga-lembaga negara hingga pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat saling berbagi ilmu pada kesempatan ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung atas selesainya video ceramah ini. Semoga materi yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai sikap dan perilaku yang harus ditanamkan oleh pelajar-pelajar di Indonesia untuk mempertahankan dan memperkokoh NKRI. NKRI sebagai wujud proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang dalam dengan kondisi Nusantara yang majemuk. NKRI menjadi rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keberagaman budaya. Mendengar pemuda sebagai generasi penerus bangsa bukan hal asing di telinga kita. Bahkan, kemajuan suatu bangsa juga sering dikaitkan dengan bagaimana peran pemuda di dalamnya. Bagaimana pemuda-pemudi dapat meningkatkan produktivitas demi eksistensi bangsanya. Itulah kita, pelajar yang menjadi bagian sebagai pemuda bangsa. Sosok pelajar sendiri sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Berbicara pendidikan, tentunya kita mengenal tokoh Ki Hajar Dewantara. Sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan memiliki 3 peran penting, yaitu memajukan dan menjaga diri, memelihara dan menjaga bangsa, serta memelihara dan menjaga dunia. Beliau menyebutnya sebagai filosofi Tri Rahayu. Filosofi ini dapat diartikan bahwa semuanya terhubung dan semuanya berkontribusi untuk kepentingan yang lebih besar. Mengetahui itu dapat disimpulkan bahwa dengan seorang pelajar dapat fokus, tekun, dan giat untuk meningkatkan kualitas diri, maka efek positif akan terhubung ke sekitarnya dan dapat berkontribusi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu NKRI. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelajar untuk lebih giat menuntut ilmu, belajar dengan kontinu, konvergen, dan konsentris. Karena sesungguhnya pendidikan adalah tombak untuk memerdekakan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.